Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-Qur'an Surah At-Taubah, Quran surat ke-9 ayat 20. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya, rahmatnya, dan utamanya hidayahnya. Dengan nikmat rahmat Allah, alhamdulillah, badan kita, jasmani kita, rohani kita, mental kita sehat. Dan dengan hidayah Allah, alhamdulillah, iman, Islam, dan ihsan kita juga sehat. Marilah kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita balas dengan beramal soleh, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga akan menambah cintanya Allah kepada kita. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, niscaya hidup mereka akan tenang, tentram, dan tujuan mereka untuk meraih bahagia insya Allah akan Allah berikan. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya marilah kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat akan mengingatkan kita kembali tentang tugas pokok yang diberikan oleh Allah kepada beliau, yakni membebaskan manusia minad dhulumati ilan nur, dari kehidupan gelap, dari kehidupan sesat menuju pada kehidupan yang terang, yang benar. Marilah kita memilih dunia terang, karena sesungguhnya di tempat yang terang itulah kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namun di tempat yang gelap kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Alhamdulillah, berkat perjuangan, pengorbanan, kesungguhan beliau di dalam menjalankan tugasnya,
akhirnya terbebaslah manusia dari kehidupan sesat menuju pada kehidupan yang berada dalam kebenaran. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita memilih tema bagaimana kita memaknai pahlawan dengan benar. Jadi menjelang 10 November kemarin terjadi perdebatan yang luar biasa tentang pahlawan. Akibat kita tidak paham, tidak mengerti tentang definisi atau arti sebuah istilah, akhirnya kita tidak berjalan sesuai dengan istilah tersebut. Akibat seseorang tidak paham terhadap ilmu, akhirnya mereka berbuat tanpa panduan ilmu. Akhirnya berada dalam kesesatan. Akibat kesesatan inilah kemudian manusia tidak berada dalam kebaikan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pahlawan adalah orang-orang yang mempunyai keberanian kuat disertai dengan pengorbanan, berjuang untuk membela menegakkan kebenaran, berbuat untuk mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan umat. Ini definisi jamaah rahimakumullah. Jadi pahlawan itu adalah orang yang punya keberanian luar biasa. Keberanian untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, dimulai dari menegakkan kebenaran dan keadilan. Berjuang berbuat untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Islam hadir rahmatan lil alamin. Rasulullah hadir rahmatan lil alamin. Berarti menghadirkan kemanfaatan, kemaslahatan. Dalam tanda petik diiringi dengan mukhlisina lahuddin. Jadi keberaniannya, pengorbanannya, perjuangannya spiritual oriented. Orientasinya untuk agama. Jadi tulus, ikhlas. Ini yang dalam tanda petik beratnya di sini. Tulus, ikhlas. Kalau tidak tulus, tidak ikhlas, pertanyaannya, berhakkah mereka memperoleh penghargaan? Karena ketika pahlawan ini dimaknai sebagai pahlawan, dalam bahasa agama kita adalah ganjaran, balasan atas perbuatan manusia. Maka pahlawan itu penghargaan, gelar penghargaan. Kenapa mereka diberi gelar pahlawan? Karena jasanya yang telah memberikan kontribusi untuk kepentingan kehidupan. Contoh, jamaah sekalian, terjadi sebuah kebakaran.
Begitu api berkobar di dalam sebuah rumah, akhirnya pemilik rumah bergegas menyelamatkan apa yang dia bisa selamatkan. Mungkin ibu-ibu tentu gelang, kalung, cincin, semua barang yang berharga diselamatkan. Kemudian suaminya jam tangan yang penuh kenangan karena hadiah dari Ratu Elizabeth. Kemudian sajadah kenangan dari Raja Fat. Semuanya diamankan, dibawa keluar supaya tidak terbakar. Tiba-tiba sang istri, sang ibu baru teringat bahwa anaknya tertidur di dalam kamar. Jadi bukan anaknya yang diselamatkan, tapi harta. Akhirnya dia menjerit histeris tentang anaknya. Muncullah seseorang dengan keberanian yang luar biasa. Spontan. Dia masuk menerobos kobaran api dan kemudian dia bawa sang bayi keluar dan terselamatkan. Bukan hanya pasangan suami istri yang kemudian mengatakan, kamu pahlawan bagi kami. Tapi semua orang yang hadir peristiwa itu akan mengatakan, kamu pahlawan. Jadi ketulusannya, keikhlasannya, keberaniannya yang luar biasa. Ini contoh yang sederhana supaya Bapak Ibu paham. Contoh lagi, ada dua desa yang terpisah oleh sungai. Kalau dulu kita Palembang Ulu, Palembang Ilir. Atau kalau di dusun ada desa A dan desa B. Di desa A belum ada sekolah. Di desa B sudah ada sekolah. Karena dua desa itu dipisahkan oleh sungai, akhirnya desa A, anak-anak di desa A untuk bisa memperoleh pendidikan, di desa B, dia harus memutar jarak 20 kilo. Yang seharusnya kalau tidak ada sungai, anak desa A untuk menuju sekolah di desa B itu cukup dengan waktu 10 menit berjalan kaki. Namun karena dipisahkan oleh sungai, akhirnya mereka harus keliling memutar 20 kilo. Hadirlah seorang yang taruhlah bernama Abu Sufyan misalnya. Dia melihat anak-anak yang setiap hari mengalami kesulitan untuk bisa sekolah di desa B itu. Terpikirlah oleh Pak Abu Sufyan ini, jika saya bisa buat jembatan untuk menyeberang mereka, maka mereka tidak akan mengalami kesulitan. Akhirnya Pak Abu Sufyan dengan sukarela dia bangun jembatan. Yang penting bagaimana anak-anak bisa menyeberang, baik dengan jalan kaki maupun dengan naik sepeda. Dibangunlah jembatan itu. Tentu anak-anak akan bilang, masyarakat desa A akan bilang, Pak Abu Sufyan, pahlawan kita. Semoga Bapak Ibu paham dengan contoh sederhana ini.
Tadi saya bacakan surah At-Taubah, Quran surat 9 ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang kemudian berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, mereka mengeluarkan harta, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Untuk siapa perjuangan ini? Fi sabilillah, di jalan Allah. Kita semuanya tahu, menuntut ilmu itu perintah Allah. Berarti mendirikan sekolah, membangun jembatan agar supaya anak-anak bisa menuju ke sekolah. Ini adalah perjuangan fisabilillah. Maka ada hadis. Barang siapa yang membangun jalan untuk mendekatkan orang-orang mendapatkan ilmu, maka barang siapa yang membangun jalan untuk menuju tempat di mana ilmu itu berada, maka mereka telah membangun jalan ke surga. Karena Allah akan bangunkan untuk mereka jalan menuju ke surga. Pahlawan adalah penghargaan. Kenapa diberi penghargaan? Karena jasanya. Allah memberikan ganjaran kepada siapa? Orang beriman, yang berhijrah, yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. A'dhamu darajatan indallah. Mereka ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Allah beri penghargaan. Allah beri ganjaran. Apa bentuk ganjaran? Dia diangkat derajatnya oleh Allah. Ya sebenarnya gelar pahlawan ini kan gelar gengsi. Dengan gelar pahlawan itulah akhirnya dia merasa terhormat. Bahkan menempati manusia terhormat. Sehingga menjadi sebuah kebanggaan. Maka kalau definisi pahlawan ini kita hanya mengikuti definisi yang ditetapkan selama ini oleh negara. Yang dapat gelar pahlawan ya cuman presiden, menteri. Kuli bangunan nggak akan bisa dapat gelar pahlawan. Kan nggak adil jadinya ya Bapak Ibu. Nggak adil. Tapi jika sudut pandang kita pahlawan adalah pahlawan, maka semua orang akan mendapatkan gelar pahlawan ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana presiden yang diberi gelar pahlawan, menteri yang diberi gelar pahlawan, itu tidak sejalan dengan Quran surat At-Taubah 20 tadi. Mereka jadi presiden, gajinya setiap bulan 250 juta. Rumah dinasnya megah. Kendaraannya mewah. Fasilitasnya, listrik gak bayar, PDAM gak bayar, sopir disediakan, asisten rumah tangga disediakan. Pantaskah orang seperti ini disebut pahlawan?
Apa yang dia kerjakan itu sudah mendapatkan imbalan. Jadi yang berhak mendapat gelar pahlawan itu rakyatnya yang telah memberinya fasilitas itu. Semoga Bapak Ibu mengerti ya. Supaya tidak ribut lagi ini. Jadi orang yang berjuang. Berjuang di jalan Allah lah. Pak Abu Sofyan inilah pahlawan. Orang yang membebaskan bayi yang terkurung kobaran api. Inilah pahlawan. Pak Abu Sofyan berbuat karena panggilan kemanusiaan dan panggilan kualitas imannya. Seorang yang telah membebaskan bayi dalam kobaran api, panggilan kemanusiaan dan panggilan imannya. Maka Bapak Ibu, kriteria pahlawan adalah mereka yang punya investasi yang tidak terputus pahalanya. Siapa mereka? Nah ini sekarang definisi menurut sudut pandang agama kita. Setiap anak Adam mati, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu, terputuslah pahalanya. Jadi dia tidak bisa berbuat untuk bisa mendapatkan pahala. Karena sudah mati. Illa min salasin. Kecuali mereka punya 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Ini yang dilakukan Pak Abu Sofyan tadi. Sedekah jariyah. Walau Pak Abu Sofyan sudah meninggal, karena jembatan yang dibangun itu dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang, anak-anak, maka pahalanya terus mengalir. Maka pada satu ketika, cucu Pak Abu Sofyan ini datang ke kampung halaman ini, ke desa A ini. Cucu ini nggak ngerti apa yang dilakukan kakeknya. Ketika sang cucu ini datang ke kampung tempat kelahiran ayahnya, berceritalah sang cucu ini kepada masyarakat desa. Saya anak si Fulan, saya cucunya kakek Abu Sofyan. Orang akan bilang, nak, kakekmu adalah pahlawan untuk orang di desa ini. Tidak terputus. Apa yang dilakukan Pak Abu Sofyan? Tulus, ikhlas. Kenapa Abu Sofyan tidak punya pamrih harapan agar memperoleh penghargaan dari manusia kecuali dia mukhlisina lahuddin? Apa yang dia lakukan adalah untuk agamaku. Sedekah jariyah. Ini bisa dilakukan walau dia bukan seorang presiden. Seorang kuli bangunan pun punya hak dapat gelar pahlawan.
Karena dia telah menyisihkan sebagian hartanya. Walaupun penghasilannya enggak seberapa. Tapi dia punya komitmen. Agamaku menyuruhku agar aku bersedekah jariah. Kerelaan berkorban untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Inilah yang tidak dimiliki semua orang. Maka dia pahlawan. Orang akan memandang, wih hebat sekali itu. Si Pak Husni itu ya, dia itu hanya kuli bangunan. Tapi kalau sudah yang namanya untuk amal kemaslahatan, nomor depan dia itu. Padahal hanya seorang kuli, disebut pahlawan oleh banyak orang. Maka kalau ukuran orang besar, andaikan Pak Yusuf Kalla, dengan melihat keadaan bangsa ini, hutangnya menumpuk, kemudian timbul kekhawatiran bagi beliau. Saya sudah tua. Betapa jahatnya saya kalau saya meninggalkan hutang-hutang untuk anak cucu. Akhirnya Yusuf Kalla menghadap ke istana negara, menemui presiden. Presiden, bangsa kita sedang terlilit utang. Saya punya harta 3 triliun, presiden. Hari ini saya nyatakan dengan jumpa pers ini, 2 triliun saya serahkan untuk negara, untuk menambah bayar hutang. Pasti orang akan mengatakan, Yusuf Kalla pahlawan. Ini jamaah ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang sangat tidak adil. Sedekah jariah bisa dilakukan oleh siapa saja. Ibu-ibu pernah dengar? Pernah nonton? Ada seorang nenek tua, pemulung, menjelang Idul Adha. Dia menghampiri penjual kambing. Sang penjual kambing pun curiga. Ini mau apa nenek tua lusuh ini? Dia bilang, Nek, di sini nggak ada rongsokan. Di sini adanya kambing-kambing. Sang nenek berkata, aku mau beli kambing. Kambingnya harganya berapa? Yang ini 3 juta, Nek. Yang ini 2,5 juta, Nek. Yang ini 2 juta. Saya mau korban. Tapi uang saya cuma 1.900.000. Bagaimana? Akhirnya penjual kambing ini tersinggung kan jadinya. Saya yang punya kambing banyak belum ada niat berkorban. Nenek lusuh ini mau berkorban. Sudah Nek, sini duitnya 1.900.000. Rumah nenek di mana? Nanti kambingnya saya antar. Nenek pemulung berhak dapat gelar pahlawan. Kalau ini yang terjadi, Bapak Ibu setuju nggak? Jadi kalau gelar pahlawan hanya diberikan kepada Soekarno, Soeharto, Gus Dur, SBY, nggak adil. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berilmu, kemudian mereka mengamalkan ilmunya. Kalau dulu pernah kita dengar, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Masih ingat ibu-ibu ya? Kalau guru dulu pahlawan. Karena guru dulu itu jauh dari kemewahan. Dia mengabdikan dirinya untuk dunia ilmu itu all out. All out itu pokoknya mati-matian. Ketika 25 muridnya
ada 10 muridnya yang lambat menangkap pelajaran. Akhirnya 10 muridnya dipanggilnya. Nanti ba'da asar kalian datang ke rumah Pak Guru. Apa yang dilakukan Pak Guru? Memberikan les tambahan kepada 10 anak yang lambat menangkap pelajaran di kelas. Karena sang guru tidak ingin 25 muridnya ada yang gagal. Apakah kemudian guru ini menentukan tarif di masa itu? Tidak. Akhirnya orang tua muridlah yang punya perasaan halus. Hanyut. Nah, ini ada pisang. Nanti bawa ya. Berikan kepada Pak Guru. Kemudian murid yang lain, nah ini ada kacang. Bawa ya. Berikan kepada Pak Guru. Dan yang terjadi yang lain, seorang petani ketika panen, dia membawa hasil panennya sebagian menuju ke rumah Pak Guru. Pak Guru, kami panen. Kenapa orang tua punya perhatian seperti itu? Karena mereka melihat Pak Guru berjuang untuk anak-anak kami. Itulah yang berkhidmat di dunia ilmu. Di kota kelahiran saya ada seorang mantri. Dia lebih populer dari seorang dokter. Sehingga masyarakat desa itu sangat senang berobat ke rumah mantri ini. Bahkan kalau sudah berangkat ke rumah mantri ini sudah 50% merasa sembuh. Saking yakinnya percaya Pak Mantri akan mengobatinya. Karena apa? Pak Mantri punya kesadaran kemanusiaan. Orang desa nggak punya simpanan uang, tapi orang desa hanya punya simpanan hasil panen. Akhirnya Pak Mantri nggak terima uang. Bu, bawalah apa yang ibu punya di rumah. Sehingga rumah Pak Mantri ini penuh. Ada ubi, ada jagung, ada kacang, ada pisang. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang berobat kepada mantri ini bilang, Pak Mantri itu pahlawan kita. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun ketika dia berobat ke rumah seorang dokter, dia bawa uang 250.000, ternyata bayar 500.000. Yang tadinya sudah dikasih obat, pulang bukan sembuh, tapi pingsan. Sekarang saya bertanya kepada ibu-ibu, siapakah yang berhak untuk mendapat gelar pahlawan? Apakah presiden? Apakah menteri? Kalau bahasa agama kita kata Nabi yang tadi hadisnya sudah saya sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang layak mendapatkan gelar sebagai pahlawan adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang soleh dan mensolehkan keturunannya. Orang-orang yang saleh inilah orang-orang yang memberikan
kontribusi kemaslahatan kehidupan. Kesalehan ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Orang yang banyak uangnya, dia kesalehannya dengan senang bersedekah. Orang-orang yang punya ilmu, kesalehannya dia mengamalkan ilmunya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang harta nggak punya, ilmu nggak punya? Badannya sehat, setiap minggu dia bersihkan kanal. Pak, kenapa kamu bersihkan kanal? Kalau nggak saya bersihkan, ini nanti akan menyumbat jembatan. Karena jembatannya tersumbat, air tidak mengalir lancar, terjadilah banjir di kampung kita. Seorang kuli bangunan sudah menunjukkan kesalehan sosialnya. Saya harus hadir memberi manfaat untuk lingkungan ini. Saya nggak punya uang untuk sedekah jariah. Saya nggak punya ilmu untuk saya amalkan ilmunya. Tapi saya punya fisik. Saya punya badan. Akhirnya dia terkenal di kampung itu. Dan ketika dia sudah meninggal, tidak ada yang membersihkan kanal itu. Seringkali terjadi banjir. Makanya orang kampung kemudian bilang, coba kalau si A itu masih hidup, maka kanal ini akan bersih seperti ketika dia hidup. Seorang yang gak punya apa-apa, tapi Allah akan berikan gelar dia pahlawan. Karena dia telah menyumbangkan hidupnya untuk kemaslahatan orang. Ya coba kalau kita berpikir, semua manusia yang beragama ini berpikir seperti itu. Maka yang akan terjadi adalah kemaslahatan kehidupan. Itulah sebabnya jemaah, tidak diukur oleh tingginya kedudukannya, banyaknya kekayaannya, tapi karena sikap hadir untuk mendatangkan kemaslahatan. Itulah pahlawan. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, surat Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang berhak mendapatkan kemuliaan, pahlawan adalah sebuah kemuliaan. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu? Orang yang paling bertakwa. Dialah yang paling berhak mendapat kemuliaan. Masya Allah. Tidak kaya, tidak miskin, tapi kehadirannya untuk rahmatan lil alamin. Inilah yang kemudian Allah tempatkan mereka di tempat yang tertinggi tadi. A'dhamu darajatan indallah. Jadi marilah kita memandang pahlawan dalam pandangan Allah. Jangan pahlawan hanya dalam pandangan manusia. Akhirnya yang pandangan manusia ya harus ditimbang. Ini layak dapat gelar pahlawan atau tidak. Kebaikannya lebih banyak atau lebih sedikit dari keburukannya. Maka ketika ada yang bertanya kemarin ribut-ribut, ini pantas gak Gus Dur dapat gelar pahlawan, kemudian Soeharto dapat gelar pahlawan. Saya bilang, pergi ke daerah-daerah trans. Apa jawaban mereka tentang Soeharto? Pasti mereka akan katakan, Pak Harto itu pahlawan kami. Kami dari tidak punya sejengkal tanah, kami mendapatkan 2,5 hektar bersertifikat dari Pak Harto.
Tapi kalau datangnya ke Boyolali, ke Klaten, basis-basis PKI, Soeharto nggak berhak mendapat gelar pahlawan karena dia telah membunuh nenek moyang kami. Maka kalau sudut pandangnya adalah akal kita menjadi subjektif. Menjadi subjektif. Tapi kalau pandangan kita lihat bagaimana sedekah jariahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana kesalehan dirinya dan kesalehan anak keturunannya. Itu kriteria yang paling tepat untuk menentukan seseorang itu layak dan pantas mendapat gelar pahlawan atau tidak. Berbeda dengan Pak Jokowi. Oh, Soeharto itu layak dapat gelar pahlawan karena dia punya harapan nanti saya juga pengen dapat gelar pahlawan kalau nanti saya mati. Jadi janganlah dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah renungan untuk kita. Kita pun bisa mendapatkan itu. Tapi jangan mengejar kita hanya sekedar ingin mendapat gelar pahlawan dari manusia. Tapi mari kita kejar untuk mendapat gelar pahlawan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Semoga kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, menurut Ustadz saya dari kajian keagamaannya, beliau menyampaikan orang yang senang bersedekah jariah, orang yang ikhlas mengamalkan ilmunya demi kemandirian orang banyak, kemudian orang yang saleh hidupnya hadir untuk kemaslahatan kehidupan dan mensalehkan keturunannya, itulah yang berhak mendapatkan gelar pahlawan. Selesai, tidak ada perdebatan. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah melindungi kita, semoga hari ini kita menjadi hambanya yang lebih baik dari hari kemarin. Silakan kalau ada yang mau tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.